Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Turobi, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Explore wisata religi Turobi kali ini berada di daerah mana ini, Kang? Di daerah Kadupereng ya? Kadupereng ini ya. Kadupereng. Tepatnya di samping pom bensin. Pom bensin Cendasari. Kita berada di salah satu pemakaman siapa ini? Ini kita sekarang berada di makomnya Syekh Tubagus Buang. Syekh Tubagus Buang. Jadi sedikit kisah atau cerita ya tentang perjuangan Syekh Tubagus Buang ini dengan para kesultanan Banten ketika pukul mundur dari tentara-tentara VOC ketika ada pemberontakan di area Kesultanan Banten. Oh, beliau masih ada kaitan dengan Iya, Kesultanan Banten. jelas. Karena adanya pengkhianatan sampai adanya sekutu-sekutu daripada VOC tersebut itu salah satunya itu adalah dari orang-orang Kesultanan Banten juga gitu. Sampai ada yang dipindahkan sampai ke daerah Sri Lanka, negara Sri Lanka. Yang ikut sama beliau? Bukan ikut sama beliau, artinya di situ ada perebutan kekuasaan. Oh, gitu. Perebutan kekuasaan Kesultanan Banten, maka yang asli dari keturunan Sultan Hasanuddin itu dipindahkanlah ke daerah Sri Lanka sana oleh sekutu tersebut. Pada tahun berapa? 1773 Masehi. 1773 ya? Iya. Pada saat itu perebutan kekuasaan itu tepatnya di wilayah mana kalau boleh? Itu di sekitaran Kesultanan Banten. Nah di situ jadi ada saya lupa namanya, Nyai Syarifah. Nyai Syarifah tersebut ialah dulunya itu beliau itu seorang janda dan beliau bekerja dengan VOC. Nah maka pada suatu hari Nyai Bud Syarifah itu dinikahlah oleh keluarga dari Kesultanan Banten. Dan akhirnya beliau berambisi untuk menguasai Kesultanan Banten keseluruhan. Yang Ibu Nyai Syarifah tersebut. Sampai akhirnya beliau bekerja samalah dengan VOC. Gitu. Awal mulanya mungkin orang-orang dari Kesultanan Banten belum mengetahui tentang rencana Nyai Syarifah tersebut gitu. Sampai akhirnya mungkin karena pihak dari VOC tersebut merangkap masuk ke wilayah Kesultanan Banten gitu, sehingga timbullah banyak pertanyaan, ini ada apa seperti itu. Seperti itu. Gitu. Sampai tahun berapa beliau berjuang dengan Kesultanan Banten? Sekitar 1733 sampai 1553. Jadi ternyata dua kali menindak, dua kali agresi kepada tentara-tentara VOC tersebut. Ternyata Syekh Tubagus Buang ini berada di banyak tempat, bukan hanya di Kadupereng aja. Yang menjadi pertanyaan saya, saat kita browser di salah satu di Google itu bicara Tubagus Buang, ternyata ada beberapa titik. Titik yang perlu kita ketahui. Nah, mungkin yang mana nih yang sebenarnya pada saat beliau pupus tuh dimakamkannya di mana? Nah, itu. Di salah satu tempat ada yang menyatakan bahwa Syekh Tubagus Buang itu berada di daerah Bogor. Nah, di Bogor ada. Ada juga yang di Kadupereng sini. Ada yang di daerah Kesultanan Banten, ada yang di Serang, banyak sekali. Ya mungkin kita wallahualam kita pun belum bisa memastikan yang manakah makam keramat beliau gitu, ataukah yang ini, ataukah yang di Serang, ataukah yang di Bogor. Bila mana kita berpacu pada yang di Bogor, karena pada saat itu ketika Syekh Tubagus Buang melawan tentara-tentara VOC, maka ketika dipukul mundur oleh tentara tersebut sampai ke daerah Bogor sana. Oh begitu. Ya, mungkin di sana ada suatu patilasannya mungkin seperti itulah. Boleh kita lihat tempat beliau. Oke sahabat, kita review ada apa aja nih di makomnya Syekh Tubagus Buang ini. Ikuti terus Turobi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Buat warga Kabupaten Pandeglang yang senang dengan wisata religi, ketika selesai bertawasul jarah di makamnya Syekh Tubagus Buang, keluar ke depan sana tidak adanya tempat jajanan. Jadi di sini cukup sulit untuk kalian minum. Sekarang aja kan kita nggak ada minuman kan. Nah itu untuk itu buat kalian jangan lupa bawa minuman jika kalian merasa lelah. Dan juga kalian bisa delivery order. Nah referensinya buat kalian bisa delivery order, lihat di info kuliner channel YouTube-nya. Nanti di situ ada terkait makanan-makanan di Pandeglang yang enak, yang hits, pokoknya kalian bisa lihat di info kuliner. Ya. Ada yang deliverynya apa, salad ada juga bisa delivery, bisa ada salad buah, ada makanan, semuanya di sana ada. Silahkan aja cek infonya. Kalau misalnya sekarang nih kita keluar, kita mau telepon nih ya, pengen makan salad, itu nomor teleponnya berapa? Bisa. Anda kalau pengen makan lebih seger nih habis bertawasul makan salad,
di nomor 0813 1093 4491. Salad buah Mama Naya. Oke. Nah sahabat, sekarang saya berada di area komplek pemakamannya Syekh Bagus Buang ini. Kita review satu persatu ya, apa aja yang disediakan sarana ketika kita bertawasul di makomnya Syekh Bagus Buang ini. Jadi kalau menurut Akang ini dengan kondisi bangunan seperti ini, tidak adanya atap Ya. Ataupun untuk kita berlindung ketika kita bertawasul takutnya hujan. Ya. Dengan kondisi seperti ini, kalau menurut Akang gimana nih? Kalau menurut saya terlihat dengan kondisi seperti ini mungkin kita lebih melihat kenyamanan ya. Kenyamanan. Sebenarnya tadi itu kalau kita bertawasul tentu butuh kenyamanan, butuh rileks. Nah di saat kita sedang puncaknya khusyuk, tiba-tiba hujan turun, nah ini akan nah sekali itu dia. kerepotan. Nah mungkin ke depan, apakah memang ini satu pesan mungkin Ya. dari kerabatnya nggak boleh dikasih penutup atau seperti Ya, apa? Nah, saya itu yang rasa perlu mungkin seperti kita itu ketahui ya. Tapi kalau dari lantai segini enak kan ya? Ya, tinggal ini aja nih atap Nyaman. yang butuh penataan kayaknya. Penataan. Sehingga orang yang mau bertawasul ke sini dia lebih nyaman. Dan bahkan mungkin kalau bisa jadi mungkin di sini ada orang kesini yang belum melakukan sholat, mungkin bisa juga Iya. disediain buat Disediakan. kucuran Iya. tangan sambil wudhu. Kayaknya itu ke depan Iya. seperti itu kalau menurut saya gitu kan. Oke buat sahabat, info lebih jelasnya terkait sejarah sepak terjang daripada Syekh Bagus Buang ini seperti apa, simak terus videonya sampai selesai. Pada tahun 1733, Sultan Muhammad Jainul Arifin naik tahta menjadi penguasa Banten atau sering disebut dengan sebutan Bantam, menggantikan ayahnya yaitu Sultan Abdul Mahashin Jainul Abidin pada tahun 1690 sampai 1733. Ketika Sultan Muhammad Jainul Arifin atau Sultan Sepuh naik tahta, ia telah menikahi Syarifah Fatimah, seorang janda cantik mantan istri dari Wan Muhammad, yaitu seorang kapitan Melayu yang sangat kaya, dan juga keturunan dari bangsa Arab dan sangat ambisius. Pada tahun 1720, sebagai seorang permaisuri, Ratu Syarifah Fatimah mulai mendominasi kekuasaan. Ia bahkan campur tangan dengan membuat keputusan-keputusan yang menimbulkan situasi di Banten menjadi tidak stabil. Nina Lubis dan kawan-kawan dalam buku sejarah Tatar Sunda menuliskan bahwa sang ratu ternyata merupakan agen VOC yang diberi tugas untuk melakukan perluasan kekuasaan di kalangan keluarga keraton. Untuk memperoleh kepercayaan rakyat Banten, Ratu Syarifah Fatimah mengkampanyekan bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun, lambat laun upaya tersebut akhirnya diketahui. Kekisruhan yang dipicu oleh Ratu Syarifah Fatimah di kalangan kerabat keraton Banten bermula ketika Pangeran Gusti, calon putra mahkota Banten, menolak menikah dengan saudara Ratu Syarifah Fatimah. Akibat dari penolakan itu, pengangkatan Pangeran Gusti sebagai Sultan Banten berikutnya ditentang oleh Ratu Syarifah Fatimah. Ratu Syarifah Fatimah malah mengajukan keponakannya, yaitu Pangeran Syarif Abdullah sebagai putra mahkota. Karena pengaruh sang ratu yang kuat, Sultan Sepuh tidak bisa memutuskan hal tersebut dan menyerahkan kepada VOC. Maka Kapten Brouwer yang bertindak atas nama Gubernur Jenderal Gustav W. van Imhoff pada tahun 1743 sampai 1750 memutuskan bahwa Pangeran Syarif ditetapkan sebagai calon putra mahkota Banten. Untuk mengamankan situasi dari keputusan tersebut, maka Ratu Syarifah Fatimah menyuruh Pangeran Gusti pergi ke Batavia. Rupanya itu adalah siasat sang ratu, karena di tengah perjalanan Pangeran Gusti ditangkap tentara VOC dan diasingkan ke Sri Lanka pada tahun 1747. Setelah Pangeran Gusti ditangkap, Ratu Syarifah Fatimah semakin berambisi menguasai Banten
karena VOC menjanjikan kedudukan tinggi di Kesultanan Banten. Tindakannya semakin semena-mena dengan menyingkirkan kerabat keraton yang menentang dirinya. Ketika Sultan Sepuh mulai menyadari apa yang terjadi, Ratu Syarifah Fatimah malah melaporkan ke VOC bahwa Sultan Sepuh telah menjadi gila dan menjadi provokator bagi rakyat Banten untuk menentang VOC. Menanggapi hal tersebut, maka pada tahun 1748, VOC mengirim satu armada ke Banten untuk membawa Sultan Sepuh dengan alasan untuk dirawat di Batavia. Namun, kenyataannya Sultan Sepuh malah ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Pangeran Syarif akhirnya melenggang sebagai Sultan Banten dan Ratu Syarifah Fatimah diangkat menjadi mangkubuminya. Sebagai balas jasa kepada VOC, Ratu Syarifah Fatimah memberi imbalan berupa kebebasan VOC untuk menguasai pantai utara, Tatar Sunda, dan daerah Sukabumi Selatan. Selain itu, VOC juga mendapat ganti rugi dalam bentuk setengah dari hasil tambang emas di Tulang Bawang, produksi lada, Lampung, dan timah di dekat Tangerang. Akibat kesewenang-wenangannya itu, maka timbullah sebuah konflik di tubuh keluarga Kesultanan Banten. Tindakan Ratu Syarifah Fatimah tidak disetujui oleh anggota keluarga kerajaan. Tindakannya kepada Sultan Sepuh sudah sangat keterlaluan. Selain itu, Ratu Syarifah Fatimah dan Pangeran Syarif bukanlah keturunan Sultan Hasanuddin. Namun, kerabat keraton tidak berani terang-terangan menentang karena Ratu Syarifah Fatimah dilindungi oleh VOC yang semakin kuat dan menduduki Banten Spillwij. Akhirnya muncullah perlawanan sporadis dari Ratu Bagus Buang yang membuat Pangeran Syarif dan Ratu Syarifah Fatimah merasa khawatir. Namun, serangan Ratu Bagus Buang itu mampu mencapai target kemenangan. Maka Ratu Bagus Buang menemui pamannya, yaitu Kiai Tapa di Gunung Munara, untuk bergabung dengan menentang penguasa Banten dan VOC. Setelah dicapai kesepakatan, maka disusunlah rencana untuk mempersiapkan perlawanan, yaitu Ratu Bagus Buang melakukan konsolidasi terhadap bangsawan Banten. Sedangkan Kiai Tapa memobilisasi massa melalui pesantren-pesantren yang didirikan olehnya dan murid-muridnya sebagai kekuatan inti dari pasukan Kiai Tapa. Bulan Oktober 1750, Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa menggerakkan pasukan menyerang Keraton Surosoan. Dalam pertempuran hebat, pasukan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang dapat mengalahkan pasukan Ratu Syarifah Fatimah dan Sultan Syarif di beberapa tempat. Ketika kemenangan hampir didapat diraih, muncullah militer VOC dengan jumlah yang besar, berhasil menyelamatkan kekalahan Ratu Syarifah Fatimah dan Sultan Syarif. Pasukan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang akhirnya mundur dulu dari ibu kota untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Satu hari di bulan Oktober 1750, Keraton Surosoan digerakkan oleh serangan hebat dari pasukan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Pasukan Ratu Fatimah dan Sultan Syarif segera menyongsong serangan itu dan berusaha mempertahankan keraton. Namun, lambat laun terdesak dan dapat dikalahkan di beberapa tempat. Ketika terkalahkan sudah di ujung tanduk, muncul kembali pasukan VOC dengan jumlah yang besar. Muncul dan berhasil menyelamatkan pasukan Ratu Fatimah dan Sultan Syarif dari kekalahan. Datangnya bantuan pasukan company membuat pasukan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang akhirnya mundur dari ibu kota, menyiapkan serangan berikutnya. 1 bulan kemudian, yaitu bulan November 1750, Keraton Surosoan kembali bergejolak diserang secara mendadak oleh pasukan Ratu Buang dan Kiai Tapa. Dengan strategi yang matang, Kiai Tapa juga menyerang benteng Spillwijik yang merupakan kekuatan VOC yang sudah diketahui seluk-beluk isinya. Berkat informasi dari Tisnagara, penjaga gerbang benteng Spillwijik, serangan serentak di 2 titik tersebut terbukti ampuh untuk memecah kekuatan. Serangan serentak di 2 titik tersebut terbukti ampuh untuk memecah kekuatan pasukan Ratu Fatimah dan VOC. Akhirnya, Keraton Banten dapat dikuasai dan kekuatan VOC di benteng Spillwijik dapat dihancurkan. Ratu Bagus Buang kemudian ditugaskan mempertahankan Keraton Banten dan Kiai Tapa meneruskan pertempuran heroiknya.
Tidak kepalang tanggung, Kiai Tapa melanjutkan serangannya ke Batavia. Satu persatu benteng pertahanan POC di sepanjang jalan Batavia dirontokkan. Benteng Dekwal, Tangerang dapat dijatuhkan. Drekterland di Lewiliang pun Bogor disikat habis. Westergo di Ciampea, Bogor diganyang tuntas, termasuk tempat kedudukan soldado POC di sepanjang Sungai Ciliwung. Masih di tahun 1750, Gubernur Jenderal Jacob Mosel akhirnya langsung menggantikan Gubernur Jenderal Gustav Wivan Imhoff yang dianggap tidak becus membendung serangan Bagus Buang dan Kiai Tapa. Namun, untuk berperang langsung rupanya Jacob Mosel juga merasa ngeper alias ngiyod, maka ia mengeluarkan jurus undur-undur khas POC, yaitu mengajukan gencatan senjata dan menawarkan perjanjian kepada Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Isi perjanjian tersebut: pertama, Ratu Syarifah, Sultan Syarif dan kroni-kroninya akan diusir dari Banten karena berdasarkan analisis Mosel, merekalah biang kerok munculnya perlawanan dari Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang. Kedua, Pangeran Gusti akan dipulangkan ke Sri Lanka. Ketiga, untuk sementara Banten akan dipimpin oleh Pangeran Adi Santika sebagai pejabat Sultan Banten. Keempat, blokade Banten dari laut dihentikan dengan segera. Perjanjian tersebut direalisasikan dengan penangkapan Ratu Syarifah Fatimah dan Pangeran Syarif dan kroni-kroninya oleh Kapten Fleck dan membuang mereka ke Pulau Edam di Teluk Batavia. Nah, sahabat, itulah dia tadi eksplor wisata religi Turobi. Kali ini berada di Kadukereng, membahas tentang Syekh Bagus Buang. Bagus Buang, seperti apa sepak terjangnya, bagaimanakah perjuangannya, seperti apakah Syekh Bagus Buang pada masanya. Betul. Kita tadi sudah uraikan, sudah jelaskan. Semoga informasi terkait makam keramat Syekh Bagus Buang ini bermanfaat buat sahabat semua. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana ada satu kesalahan, kekurangan dalam penyampaian yang kita sampaikan kepada sahabat semua informasinya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turobi Channel, menjaga alam dan budaya, melestarikan alam, melestarikan sejarah dan budaya.